Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah berkumpul dengan 8 sosok biru dan mendapatkan beberapa informasi, namun Xiaoyan masih tidak berbicara. Dan saat hanya tersisa sosok biru nomor 1 dan Xiaoyan, dia akhirnya mulai bertanya dan memahami alam kekacauan, serta meminta bantuan sosok nomor 1 agar dapat segera kembali ke aliansi Dewa Petarung. Pada saat yang sama di aliansi Dewa Petarung, Raja Tiansang meraung dengan ganas. Jika kalian tidak menyerahkan metode untuk menyelamatkannya, jangan salahkan aku karena kejam. Raja Tiansang terus mengayunkan tombak di tangannya dan menghancurkan tubuh para Raja Roh yang sedang dipulihkan. Suara ledakan terus bergema di kehampaan dan Raja Tiansang terus mengayunkan tombak naga perak lagi dan lagi, yang membuat tubuh Tianxun dan Fuxing yang pulih langsung berubah lagi menjadi daging cincang. Walaupun mereka tidak dapat dihancurkan sepenuhnya karena jantung biru memanipulasi tubuh mereka, tetapi Raja Tiansang tidak pernah menyerah sehingga itu benar-benar mustahil untuk pulih. Karena kamu masih tidak mau berbicara, maka aku akan terus memperlakukanmu seperti ini. Raja Tiansang berkata dengan dingin. Aku bisa memperlakukannya dengan cara yang lebih tidak berdaya, dan dia pasti akan mati kali ini. Aku tidak peduli kamu melakukan ini, karena sekarang tidak ada satupun orang yang dapat menyelamatkannya, kecuali jika dia dapat melepaskan dirinya sendiri. Namun itu hampir tidak mungkin dia dapat melakukannya. Fuxing mencibir. Dia sepertinya bertekad untuk membunuh Xiaoyan dan hatinya penuh dengan kepercayaan diri, seolah-olah dia memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, Raja Tiansang terus mengulangi tindakannya menghancurkan daging dan darah mereka. Tetapi metode ini hanya dapat menunda sementara, karena Raja Tiansang tidak memiliki cara untuk benar-benar melenyapkan mereka. Bagaimanapun, Istana Surgawi tidak mungkin akan mengekspos metodenya, namun Raja Tiansang percaya bahwa Istana Surgawi memiliki cara untuk menyelamatkan Xiaoyan. Jadi dia terlihat santai dari waktu ke waktu. Pada saat ini, mata Raja Tiansang tertuju pada Xiao Yueli, kemudian menatap Xiaoyan yang tubuhnya menjadi transparan di sampingnya. Sekarang tubuh Xiaoyan masih tidak bergerak, bahkan dia tidak merasakan aura kehidupan darinya. Namun Xiao Yueli tetap menjaganya dengan penuh kasih sayang. Melihat itu, Raja Tiansang terlihat menjadi semakin cemas. Aku tidak tahu bagaimana cara membantunya, karena tubuhnya tidak beracun dan aku tidak bisa merasakan jiwanya. Mendengar ini, Xiao Yueli menjadi semakin cemas. Jadi dia hanya bisa berharap ibunya Sun Er yang berada di bahtera rumah hantu tidak mengetahuinya. Walaupun dia berharap ibunya ada di sampingnya, dan saat ini dia berusaha untuk tetap tenang. Pada saat semua orang sedang menonton adegan ini, semua tim Fearless mengepalkan tangan mereka. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki cara untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Namun selama mereka tidak membuat masalah, maka itu merupakan bantuan terbesar buat Xiaoyan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya situasinya kurang optimis sekarang. Sesosok dari tim Fearless bertanya, "Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja." Xiao Yueli menjawab. Meskipun dia mengatakan seperti itu, namun semua orang dari tim Fearless masih mengarutkan keningnya. Biarkan aku mengambil kepala mereka. Sesosok dari tim Fearless mendengus dingin. Jelas semua tahu bahwa situasi Xiaoyan sangat buruk sekarang. Jadi mereka berpikir untuk mencari cara menyelamatkannya.
Pada saat yang sama, di bawah kebingungan semua orang yang tidak ada habisnya, tiba-tiba sebuah suara menyebar di kehampaan. Tidak peduli seberapa kuat kalian, aku akan membuat kalian membayar harganya. Pada saat ini Fuxing berteriak dengan marah karena tubuhnya terus dihancurkan oleh Raja Tianzang berulang kali, dan dia berpikir jika mereka tidak dapat pulih dengan cepat, itu akan merugikan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka tidak mengetahui situasi yang terjadi saat ini. Apakah alam dewa kuno sudah mengetahui hal ini atau belum? Karena jika alam dewa kuno mengetahui apa yang terjadi pada saat ini, maka sudah pasti mereka dalam perjalanan ke tempat ini. Dan jika itu terjadi, mungkin Raja Roh akan sulit untuk membentuk tubuh mereka lagi. Jadi Fuxing tidak berniat untuk diam. Kalian mencari kematian. Setelah suara Fuxing keluar, tiba-tiba jantung birunya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, yang membuat Raja Tianzang juga cukup tercengang. Pada saat yang sama, di bawah cahaya jantung biru yang meledak, potongan daging cincang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergabung dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan kecepatan pemulihan ini lebih cepat beberapa kali dari sebelumnya. Segera tubuh Fuxing yang hancur mulai terbentuk kembali dalam beberapa tarikan nafas. Setelah tubuhnya dipadatkan kembali, mata Fuxing bersinar dengan cahaya biru. Kemudian dengan cepat dia mengeluarkan pil biru di telapak tangannya dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Kemudian aura yang sangat kuat meledak seketika. Jika kamu bersikeras mencari kematian, aku akan menemanimu sampai akhir. Fuxing mendengus dingin dan berkata dengan marah. Meskipun dia tidak tahu tentang pil biru, tetapi dia dapat merasakan kekuatan yang sangat kuat setelah meminumnya. Saat ini, tubuh Fuxing bersinar dengan cahaya biru, seolah-olah kekuatannya sama seperti kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli yang mengandung kekuatan aturan yang sangat kuat. Pada saat ini tubuh bagian atas Fuxing telanjang, namun seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya biru, bahkan nafasnya juga mengeluarkan gumpalan asap biru. Kemudian asap biru menyelimuti tubuhnya menjadi satu set baju besi biru transparan, dan itu mirip dengan cahaya biru yang menyelimuti tubuh Xiaoyan. Namun cahaya biru ini hanya menutupi sebagian tubuh Fuxing. Kali ini aku tidak akan menyia-nyiakan pil biru yang diberikan oleh Yang Mulia Raja Roh. Dan hari ini kamu juga akan mati bersama reinkarnasi yang mulia. Fuxing berteriak dengan keras, kemudian menatap Raja Tianzang dengan sangat ganas. Dan pada saat yang sama, dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Kali ini aku ingin melihat apakah kamu masih dapat bertahan dan dapat keluar dari domainku dengan selamat. Fuxing melanjutkan, kemudian dia melambaikan pedang panjang di tangannya dan berubah menjadi bayangan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan cahaya pedang membentuk lingkaran yang menutupi ruang di sekitarnya. Itu membuat Raja Tianzang dan Fuxing menghilang dalam ruang domain yang membuat area di sekitarnya menjadi sunyi lagi. Setelah Raja Tianzang menghilang ke dalam domain milik Fuxing, sekarang tidak ada lagi yang menghalangi para Raja Roh untuk pulih. Saat berikutnya, darah dan daging Tianxun menyatu dengan sangat cepat, sehingga hanya masalah waktu dia dapat pulih sepenuhnya. Adapun Raja Roh lainnya, tubuh mereka juga hampir terbentuk sepenuhnya. Kemudian tatapan mereka tertuju ke arah Xiao Yueli yang penuh kasih sayang melindungi Xiaoyan saat ini. Para Raja Roh juga tahu bahwa kekuatan Xiao Yueli belum cukup, sehingga mereka berencana menyerang lagi setelah mereka pulih. Para Raja Roh dengarkan perintah. Mari bergandengan tangan untuk membunuh reinkarnasi yang mulia. Tianxun berteriak dengan keras karena bagaimanapun tujuan mereka datang ke tempat ini adalah untuk benar-benar melenyapkan reinkarnasi yang mulia. Seperti apa yang dikatakan Ning Yao sebelumnya, walaupun saat ini Xiaoyan masih dilindungi Raja Tianzang dan dunia bawah. Karena keberadaan reinkarnasi yang mulia lebih menakutkan,
sehingga mereka tidak akan membiarkan reinkarnasi ke-9 untuk terus tumbuh, dan jika itu dibiarkan, maka kekuatannya akan lebih menakutkan dari Yang Mulia Susan. Sehingga mereka berencana menyelesaikan misi mereka untuk membunuh Xiaoyan dan menghilangkan ancaman di masa depan. Setelah Raja Tianshang ditarik ke dalam domain Fuxing lagi, itu membuat mereka menjadi tidak sabar untuk dapat menyelesaikannya dengan cepat. "Segera singkirkan para bajingan ini," Dewa Kematian berkata. Kemudian dia tersenyum dengan dingin. Para senior dari Labu Dewa Bermata 9 juga mengetahui situasi saat ini sangat kritis, meskipun mereka tidak sengaja mengabaikan Xiaoyan saat membutuhkan bantuan. Tetapi pada saat ini, mata mereka semua menunjukkan kemarahan, bahkan tampak terlihat kegilaan dari mata mereka. Pada saat yang sama, para Raja Roh yang tersisa sepertinya sudah tidak mau membuang waktu lagi, dan dengan cepat Tianxun menggabungkan seluruh tubuhnya, kemudian tatapannya beralih dalam sekejap. Dia menatap Xiao Yueli dengan serius, dan tentu saja target utama mereka bukan Xiao Yueli, tetapi tubuh Xiaoyan yang berada di belakangnya. "Ayo segera konsumsi pil biru di tangan kalian. Kita tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Jika kita tidak dapat membawanya pergi, langsung hancurkan tubuhnya. Karena dengan cara ini reinkarnasi yang mulia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk dapat dibangkitkan kembali." Tianxun mengeluarkan perintah dengan mengirimkan transmisi suara kepada 8 Raja Roh lainnya. Setelah mendengar kata-kata itu, para Raja Roh langsung bergerak. Kemudian 8 Raja Roh menggabungkan tubuh fisik mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah tubuh dipulihkan, mereka dengan cepat menelan pil biru dan langsung menyelimuti tubuh mereka dengan cahaya biru. Pada saat yang sama, Tianxun melangkah keluar dengan bayangan rambut panjang berwarna biru dan membuat posisi menyerang ke arah Xiao Yueli tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meski begitu, singa betina dari dunia bawah tidak ragu sama sekali. Meskipun perawakan Tianxun tinggi dan langsung menyerang, tetapi tiba-tiba seseorang melangkah maju untuk memblokir serangannya. "Dasar sampah dari dunia luar!" Tianxun mendengus dingin dan berkata dengan kasar. Kemudian dia menembak mundur dan melambaikan tangannya yang mengembun menjadi tangan raksasa yang diselimuti dengan cahaya biru, lalu mengarahkannya ke sosok Dewa Kematian. Namun para senior dari Labu Dewa Bermata 9 berdiri dengan tenang. Bahkan Tianxun tidak dapat merasakan aura kekuatan dari tubuh mereka, seolah-olah kekuatan mereka di luar imajinasinya. Raja Tianxun tidak dapat mengendalikan begitu banyak kekuatannya saat ini, dan jika bukan karena para senior Labu Dewa Bermata 9 telah bertarung sebelumnya dan membuat kekuatan mereka juga berkurang, maka kekuatan para senior ini tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, para Raja Roh telah jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan pada pertarungan sebelumnya. Pada saat telapak tangan raksasa Tianxun membanting ke arah para senior Labu Dewa Bermata 9, tiba-tiba Dewa Kematian memegang batang perunggu di tangannya, kemudian melemparkannya ke telapak tangan raksasa Tianxun, dan setelah keduanya saling mendekat, muncul kekuatan menakutkan yang menyebar di kehampaan dan meledak dengan sangat keras. Setelah kekuatan besar saling bertabrakan, itu mengeluarkan energi kuat yang membuat badai kehampaan berfluktuasi. Setelah tabrakan kekuatan yang sangat besar di kehampaan, batang perunggu kembali dan ekspresi Dewa Kematian tampak biasa. Melihat kekuatan ini, Tianxun juga cukup terkejut. "Aku tidak dapat merasakan napas kekuatannya, dan dia dapat memblokir seranganku." Tianxun meraung. Jelas dia tercengang melihat sosok di depannya dapat memblokir serangannya dengan mudah. Pada saat yang sama di belakang Tianxun, terdengar suara ledakan yang terus bergema. Sekarang 8 Raja Roh lainnya juga sedang bertarung dengan para senior dari Labu Dewa Bermata 9 lainnya. Meskipun bau buku memiliki tubuh kecil yang tak terhitung jumlahnya, mereka bisa dianggap hanya satu tubuh. Jadi tidak mungkin baginya dapat menangani 8 Raja Roh lainnya. Meskipun masih ada kelompok Bianhua dari aliansi Dewa Petarung, tetapi masih ada celah yang sangat besar dengan Raja Roh. Pada saat ini,
Wajah Xiao Yueli yang sangat cantik terlihat sangat tegas, dan dia terus memegang sabit Dewa Kematian dari awal hingga sekarang. Meskipun ada banyak orang yang berdiri di depannya, tetapi pasti ada celah dalam pertahanan. "Mengapa kalian masih di belakang?" Tianxun berteriak dengan marah. Setelah 8 Raja Roh menelan pil biru, kekuatan mereka meningkat dan bahkan serangan yang mereka tampilkan juga mengandung cahaya biru. Di bawah restu cahaya biru itu membuat serangan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang pertempuran antara kedua belah pihak pecah dan membuat seluruh situasi pertempuran terlihat agak kacau. Sebelumnya mereka menggunakan Hanmo untuk menghancurkan Xiaoyan yang merupakan bagian dari rencana mereka. Sekarang Raja Roh lainnya bertugas memblokir para senior labu Dewa Bermata 9, sedangkan Kui Jun dan Hanmo saat ini bertugas untuk mendekati tubuh Xiaoyan, kemudian menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dalam pertempuran yang sangat kacau, akhirnya Kui Jun dan Hanmo muncul di ruang yang kosong. Namun di bawah serangan liar dari para Raja Roh, hanya 5 sosok senior dari labu Dewa Bermata 9 yang melawan mereka dengan sengit, sedangkan 1 sosok yang tersisa bersembunyi di kehampaan. Jadi tidak mungkin menghentikan semua Raja Roh yang masih mendominasi pertempuran. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan para Raja Roh ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Para senior labu Dewa Bermata 9 saling berdiskusi. Sepertinya mereka telah mencapai batasnya sekarang, dan situasinya sekarang terlihat kurang optimis. Bagaimanapun, kekuatan cahaya biru yang terpancar dari para Raja Roh ini terlalu kuat dan dapat meningkatkan kekuatan serangan mereka secara langsung, yang membuat para senior dari labu Dewa Bermata 9 tidak dapat memblokirnya. Cahaya biru ini dapat menekan dengan cepat darah jiwaku, dan konsumsinya juga terlalu tinggi, serta aku juga tidak dapat mengisi kekuatanku. Tetapi jika aku menempatkan mereka pada ruang terbatas, mungkin aku dapat menyelesaikan mereka. Sue Lingsun berkata dengan marah dan merasa dirugikan oleh Raja Roh. Kali ini dia melakukannya dengan tidak sengaja, dan dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Lagi pula mereka bukan makhluk sensi, jadi tidak ada cara untuk mengisi kekuatan mereka. "Komandan Rom Yue, mengapa kamu tidak melepaskan Peng Yi dan meminta mereka untuk mengambil tindakan?" Semua senior labu Dewa Bermata 9 saling bertukar pikiran, namun sepertinya hanya mereka yang bisa mendengar kata-kata ini. Pada saat ini ada sosok lain di samping Xiao Yueli. Matanya terlihat melankolis seolah-olah penuh keraguan. Apakah orang ini mati? Kenapa aku tidak bisa merasakan nafasnya berfluktuasi sama sekali? Jika aku ingin melarikan diri sekarang, sepertinya waktunya tidak buruk. Sosok yang berdiri di samping Xiao Yueli adalah Cimi, yang menyaksikan Xiaoyan berubah menjadi tubuh berwarna biru transparan untuk sementara waktu, dan sepertinya semua orang melindunginya. Aku tidak ingat berapa tahun telah mencapai titik di mana akal dan pikiran tidak tergantung dari berapa lama hidup. Walaupun aku semakin pintar, tetapi beberapa kebodohan tidak dapat terhapus oleh waktu. Bukannya dia ragu pada Xiaoyan, tapi dia tidak yakin hidup atau matinya. Dia sudah melihat ada banyak pria kuat dengan ilmu pedang, dan itu tidak hanya sekali atau 2 kali dia melihat dengan matanya sendiri. Permaisuri adalah wanita yang sangat kuat dan sebuah eksistensi yang dia takuti dan tidak berani memprovokasinya. Bahkan dia menundukkan kepalanya dengan patuh saat melihatnya, dan dia mengetahui bahwa Xiaoyan adalah suami permaisuri yang merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia. Sejak dia mengetahui itu dan dia disegel di sebuah ruangan hitam kecil oleh Xiaoyan, rasa takutnya langsung tertanam di dalam hatinya, dan dia selalu merasa bahwa Xiaoyan pasti menyembunyikan kekuatannya. Atau apa yang dia lihat di depannya sekarang mungkin hanyalah avatar Xiaoyan. Tentu saja ini adalah tebakannya dan memang masuk akal untuk memikirkan dari sudut pandangnya. Meskipun avatar ini sangat langka, namun itu tidak sepenuhnya kuat. Jika dia pergi, dia khawatir akan sulit melarikan diri dari Xiaoyan.
dan jika dia mengingat kebencian ini di masa depan, maka itu akan menyulitkannya. Jadi lebih baik bertarung dan melihat apakah dia bisa berteman dengannya. Setidaknya lebih baik berteman dengan keberadaan seperti itu daripada menjadi musuhnya. Dan tentu saja tidak melanggar perjanjian mereka sebelumnya. Memikirkan hal ini, Chimi tidak lagi ragu dan segera maju selangkah sebelum Hanmo dan Kuijun bergerak. Kemudian dia muncul di depan Xiao Yueli. Setelah Hanmo dan Kuijun menutupi tubuhnya dengan cahaya biru, mereka tidak peduli siapa lawannya dan mereka akan menyerang tanpa ragu. Setelah Hanmo dan Kuijun menutupi tubuhnya dengan cahaya biru, mereka tidak peduli siapa lawannya dan mereka akan menyerang tanpa ragu. Saat ini tujuan mereka hanya ingin membunuh Xiaoyan dengan segala cara dan mereka tidak bisa membiarkan reinkarnasi yang mulia terus bertahan karena itu dapat menghancurkan rencana besar mereka. Pada saat ini tidak terlihat ketakutan di mata Hanmo dan Kuijun menghadapi Chimi yang berdiri di depan mereka. Dalam sekejap, mereka melepaskan senjata masing-masing di tangan mereka yang dibungkus dengan kekuatan yang menakutkan dan menuju ke arah Chimi. Melihat ini, Chimi langsung mengepalkan tinjunya dan dia harus berurusan dengan Hanmo dan Kuijun sendirian. Dengan kekuatan dewa asli bintang 8, seharusnya tidak sulit untuk berhadapan dengan mereka. Namun saat ini Hanmo dan Kuijun telah menelan pil biru misterius yang membuat kekuatan mereka meroket, serta semua serangannya mengandung cahaya biru. Dalam sekejap, Chimi membanting beberapa pukulan berturut-turut dan bentrok dengan mereka berdua. Dengan kekuatan fisik yang kuat, dia segera menang dan memukul mundur keduanya. Namun selama beberapa pukulan itu, muncul cahaya biru di beberapa titik pada lengan Chimi yang melekat seperti racun dan tidak dapat dihilangkan. Mereka mengandalkan racun milik Raja Roh Ningyao untuk melemahkan Chimi. Ketika cahaya biru menempel pada tubuh Chimi, segera muncul perasaan tidak enak, seolah-olah itu telah melemahkan kekuatan di seluruh tubuhnya. Chimi tidak menemukan racun menyebar, hanya saja merasa kekuatannya telah melemah, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia tidak dapat melawan. Pada saat ini, dia merasa baik-baik saja, sementara itu Xiao Yueli masih tetap menjaga Xiaoyan dan situasi pertempuran di sekitarnya menjadi lebih kacau. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.